Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita dapat bertemu di bulan Ramadan dan menikmati bulan Ramadan yang kita jalankan di tahun ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam yang mana Allah tidak menciptakan dunia kecuali karena Dia, yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga selawatnya selalu tercurah kepada sahabatnya dan seluruh keluarganya dan orang-orang tabi'in pula yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Ayuhal kiram, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita. Katanya as-siyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah perisai salah satu dari kalian dari neraka yang perisai itu ibarat asyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Kata Nabi, puasa itu adalah perisai dari neraka sebagaimana perisai salah satu kalian yang kalian gunakan pada peperangan. Jadi perisai yang kita gunakan pada peperangan itu pasti bakal nggak gampang tembus dari serangan-serangan luar kalau perisai yang kita pakai itu perisai yang kokoh. Maka biar kita nggak gampang tersentuh api neraka di hari kiamat nanti, maka kita teguhin puasa kita, kita tingkatin puasa kita biar puasa kita kokoh, biar kuat, biar itu bisa ngelindungin diri kita dari neraka. Maka gimana caranya biar kita puasanya kokoh yang biar bisa ngelindungi kita dari api neraka nanti? Maka kita puasa jangan sampai kita ngelakuin hal-hal yang dimakruhkan, yang hal-hal yang dimakruhkan itu bisa bikin pahala puasa kita batal. Walaupun puasanya sah, tapi nanti pahala puasanya kita nggak dapat ganjaran apa-apa lantaran kita ngelakuin hal-hal yang makruh itu. Lantas apa aja hal yang dimakruhin itu? Yang pertama adalah ghibah, namimah, berbohong dan bersumpah palsu. Kalau misalkan kita lagi puasa terus kita ngelakuin hal-hal yang dimakruhkan di sini, maka walaupun puasa kita sah, tapi di hakikatnya di sisi Allah tidak ada pahalanya. Jadi ntar ketika kita di akhirat, kita nuntut pahala dari puasa kita, maka pahala puasa kita nggak ada apa-apanya. Karena kita di dunia dulu puasa, tapi hanya menahan lapar dan haus saja. Tidak tidak menjaga panca indera kita dari hal-hal yang Allah haramkan. Dan kedua yang membuat pahala puasa kita batal adalah berpuasa dengan niat yang riya. Kita niat puasa bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ikhlas karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, melainkan kita puasa hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Itu bisa membatalkan pahala puasa kita yang kita capek-capek nahan lapar dari pagi hingga kita berbuka di sore hari. Itu bisa ngebatalin puasa kita yang kita capek-capek bentuk dari pagi sampai malam hanya gara-gara riya, kita nggak dapat pahala puasa kita. Lalu yang ketiga yang membatalkan pahala puasa kita adalah berbuka dengan makanan dan minuman yang diharamkan. Seperti kita berbuka dari hasil mencuri, dari hasil ngebetak punya orang, maka itu bikin pahala puasa kita nggak jadi. Walaupun puasa kita sah di sisi kita, tapi menurut Allah itu pahalanya nggak dapat pahala apa-apa nanti. Maka jangan sampai kita berbuka puasa dengan hal-hal yang diharamin. Kita teliti dulu kita buka puasa ini makanan beneran halal atau tidak. Maka jangan sampai kita keluar dari Ramadan tapi kita nggak ada hakikat takwa ketika sudah keluar dari bulan Ramadan. Maka kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Kata Nabi, berapa banyak orang yang puasa tapi tidaklah dia dapat hasil pahala dari puasanya melainkan hanya lapar dan haus. Karena di puasanya dia hanya menjaga dirinya dari hal-hal yang buat batal puasa di
ketika puasanya, dia tidak menjaga panca inderanya ketika itu, maka itu bisa membatalkan pahala puasa yang nantinya kita hanya dapat lapar dan haus doang yang menyiksa diri kita, tapi kita tidak dapat pahala dari hasil susah payahnya kita itu. Maka jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan kita tidak dapat hasil apa-apa nanti. Maka biar perisai kita kokoh untuk melindungi kita dari serangan dari luar, maka kita kudu tambah lagi perisainya, kudu kuat, bikin kuat lagi perisainya. Maka biar kita terhindar dari api neraka, maka kita tingkatin lagi puasanya seperti sabda Nabi, asyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Maksudnya perisai itu adalah puasa dan neraka. Maksudnya Nabi itu nyuruh kita kokohin puasa kita, untuk Nabi itu nyuruh kita puasa yang kuat, yang tidak hanya menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan, tapi juga menjaga diri kita, menjaga panca indera kita dari hal-hal yang Allah makruhkan, sehingga kita dari puasa itu kita dapat hasil yang bisa ngelindungin diri kita dari api neraka gitu. Jadi jangan sampai kita ketika hari raya ketika hari raya sudah lewat, ketika Ramadan sudah lewat, kita tidak dapat hasil apa-apa, kita tidak dapat berubah, karena karena hakikat puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Maksud dari puasa itu adalah agar kita setelah melewati puasa itu untuk melatih diri kita bertakwa. Jadi kalau misalkan kita puasa tapi setelah melakukan puasa itu tidak tambah ketakwaan kita, maka sia-sia puasa kita. Maka kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidaklah dia dapat dari puasa melainkan hanya lapar dan haus saja. Maka jangan sampai kita termasuk dari golongan orang-orang yang seperti itu. Maka tingkatin lagi puasa kita. Jaga dikit-dikit panca indera kita. Mata kita jangan sampai ngelihat hal-hal yang Allah haramkan. Telinga kita jangan sampai mendengar ghibah, mendengar omongan-omongan yang Allah haramkan. Jangan sampai tangan kita gunakan untuk memukul orang dan melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Jangan sampai kaki kita jalan ke tempat-tempat yang Allah haramkan, ke tempat-tempat maksiat. Jangan, itu bisa membatalkan pahala puasa kita di sisi Allah nanti. Maka agar kita nanti selesai puasa mendapatkan hakikat takwa, maka kita kudu puasa dengan puasa yang benar, dengan cara menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga menjaga diri kita, menjaga panca indera kita dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala makruhkan. Mungkin segini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah yang keluar dari diri saya, itu semata-mata datangnya dari diri saya sendiri yang masih tahap belajar. Dan apabila ada kata-kata yang benar dari yang keluar dari mulut saya, itu datangnya dari Allah semata-mata yang membantu saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.